Saatnya Timnas Indonesia membungkam sejarah. Demi pepet Timnas Indonesia, Malaysia ngemis bantuan Timnas Thailand. Lah kok bisa? Itses bilang, Paes dan Emil bikin susah Kluivert. Yuk Sobat Kamus Bola, kita simak selengkapnya. Dari Gianyar menuju GBK yang dibawa lebih dari sekedar sepatu. Ketika Timnas Indonesia kembali dari Bali, mereka tak hanya membawa koper dan kaos beraroma peluh. Mereka membawa harapan, ya sesuatu yang lebih berat dari barbel dan lebih sulit ditakar dari VO2 Max. Selama sepekan di Bali United Training Center, Patrick Kluivert, ya mantan bintang Belanda itu memompa semangat Garuda dengan taktik dan teknik. Tapi yang lebih menarik dari skema bola mati adalah fakta bahwa tim ini pelan-pelan mulai punya bentuk. Bukan hanya di lapangan, tapi di hati pendukungnya. Dalam bahasa yang tak perlu terlalu ilmiah, kita mulai percaya lagi. Entah karena pola serangan mulai rapi atau karena wajah Kluivert lebih meyakinkan dari janji kampanye. Tapi seperti kata Alice Marwick dalam status update, apa yang tampil konsisten di layar pelan-pelan diterima sebagai kebenaran. Mungkin itulah yang terjadi pada Timnas, yang penting tampil dulu. Absennya pemain, hadirnya realita. Eliano Reinders absen karena istrinya melahirkan. Sandy Walsh cedera, Kevin Dick menyusul dari klub. Dari sini saja kita tahu sepak bola bukan sekedar urusan kaki, tapi juga urusan rumah tangga, lutut, dan jadwal Liga Eropa. Dan Kluivert tak menggugat, ia paham. Membentuk tim nasional di Asia bukan seperti meracik tim Ajax tahun 90-an, dan ini tentang kompromi antara federasi, klub, dan keterlambatan bagasi. Dalam jurnal The Role of Tactical Periodization in Football, yaitu Garcia 2022, disebutkan bahwa latihan intensif dan fokus pada skenario pertandingan hanya efektif jika pemain dalam kondisi psikis dan fisik yang stabil. Maka keputusan untuk melatih bola mati di Jakarta pasca Bali itu bukan sekedar strategi, tapi bentuk adaptasi paling manusiawi dari sebuah timnas tropis. TC, tempat cinta atau tempat capek? Pemusatan latihan itu semacam pernikahan tanpa resepsi. Intens, dekat, penuh peluh, tapi tak ada jaminan bahagia pada akhirnya. Tapi kita tetap lakukan. Kluivert menyebut, kami melatih berbagai situasi penting yang akan kami hadapi. Tentu kita bertanya berapa banyak dari situasi itu yang benar-benar akan muncul. Dan jika muncul, apakah akan dihadapi dengan kaki atau hanya dengan kata-kata semangat? Jurnal Elite Football Preparation and Tournament Success, Kim and Park 2021 mencatat bahwa intensitas TC yang baik tak hanya mempengaruhi stamina fisik, tapi juga kepercayaan kolektif. Dan ini penting untuk Indonesia, negara yang sering unggul duluan tapi kalah karena lupa bahwa sepak bola berdurasi 90 menit plus injury time. Melawan China dan Jepang lebih dari sekedar skor. Tanggal 5 dan 10 Juni 2025 akan tercatat dalam kalender emosional kita. Bukan hanya karena itu laga hidup mati, tapi karena di sanalah kita bisa menguji apakah intensitas bisa menandingi pengalaman, apakah semangat bisa membungkam sejarah. China dan Jepang bukan lawan sembarangan. Satu punya postur, satu punya budaya kerja. Kita? Ya, kita punya GBK dan komentator yang selalu bilang masih ada waktu, bahkan di menit 94. Dalam Asian Football Dynamics Tanaka 2019 disebutkan bahwa keberhasilan tim nasional di Asia ditentukan bukan hanya oleh skill teknis, tapi juga infrastruktur dan kontinuitas taktik. Dua hal yang selama ini hanya mampir sebentar di kita lalu pindah ke negara tetangga. Apakah kemenangan itu mungkin? Iya, tentu mungkin, tapi kemenangan bukan hanya soal taktik, ia soal keteguhan. Soal bagaimana Jay Ilses tetap berkeringat meski bola belum menyentuh kaki. Soal bagaimana Marcelino tidak gemetar di depan 70.000 orang yang mendarat jadi pelatih. Kita pernah menang melawan rasa takut. Kita pernah bikin Australia gugup. Kita pernah bikin netizen lupa password karena terlalu sibuk membela formasi. Maka kali ini pun peluang selalu ada. Selama Kluivert tidak mengira Indonesia seperti Belanda mini dan selama bola mati tidak dimaknai sebagai bisa beristirahat sebentar, maka kemungkinan tetap hidup. Berita selanjutnya, media Malaysia tiba-tiba minta bantuan ke Thailand demi negaranya memepet ranking FIFA Timnas Indonesia usai tolak ajakan tanding kontra Garuda. Yaps, usai FAM menolak ajakan tanding melawan Timnas Indonesia, media Malaysia makan bola langsung minta bantuan ke Thailand demi menyalip ranking FIFA skuad Garuda. Jika Thailand menang, Harimau Malaya harus berterima kasih.
Tulis Makan Bola dalam artikelnya. Timnas Thailand memiliki kesempatan untuk membantu Malaysia naik peringkat FIFA lebih tinggi, tambahnya. Skuad nasional memiliki kesempatan untuk mengumpulkan tambahan plus 6,98 poin FIFA untuk lonjakan ke grup 120 besar dunia dan mendekati tim-tim Asia Tenggara lainnya seperti Indonesia di ranking 123, kata media Malaysia itu. Menurut Makan Bola, tim nasional Thailand asuhan Masa Tadaishi memiliki kesempatan untuk membantu Malaysia meningkatkan ranking FIFA Harimau Malaya. Hal itu bisa terjadi jika Thailand dapat meraih kemenangan ketika bertemu tim peringkat ke-127 dunia, India, dalam laga persahabatan FIFA Tier 1 pada 4 Juni 2025. Thailand yang berada di peringkat ke-99 dunia akan menambahkan plus 4,03 poin untuk mengumpulkan total 1.238,34 poin jika menang atas India. Sementara itu, India akan kehilangan poin penting jika kalah dari Thailand dan mencatat penurunan peringkat FIFA hingga berpotensi disalip Malaysia. Malaysia sendiri akan mendapatkan tambahan plus 6,98 poin FIFA, yaitu menjadi 1.131,55 jika mereka mengalahkan Tanjung Verde pada 3 Juni nanti dan menyalip India di urutan ke-127 dunia dengan poin 1.128. Selain itu, poin tambahan plus 13,92 menanti Malaysia jika berhasil mengalahkan Vietnam pada kualifikasi Piala Asia 2027 di Bukit Jalil pada 10 Juni mendatang. Jika skenario itu terlaksana dengan mulus, bukan tidak mungkin Malaysia bisa menyalip timnas Indonesia yang kini berada di posisi 123 dunia di ranking FIFA. Namun perlu dicatat, skenario itu sia-sia jika timnas Indonesia meraih hasil positif ketika melawan China dan Jepang pada 5 serta 10 Juni 2025 di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan kembali pada Malaysia, Harimau Malaya sebelumnya menahan tim peringkat 72 dunia, Cape Verde, dalam uji coba tidak resmi dengan hasil 1-1 di Stadion Sepak Bola Kuala Lumpur Seras. Pasukan Peter Klamovski akan kembali menghadapi lawan yang sama dalam pertandingan persahabatan tertutup di Stadion Nasional Bukit Jalil pada 3 Juni. Sementara Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes mengatakan Martin Paes dan Emil Audero membuat susah pelatih Patrick Kluivert dalam menentukan pilihan. Emil Audero diambang debut bersama Timnas Indonesia saat melawan China dalam laga ke-9 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 di SUGBK Jakarta, Kamis 5 Juni. Peluang Emil Audero debut dengan Indonesia terbuka lantaran Martin Paes yang selama ini menjadi kiper utama terkena akumulasi kartu kuning. Kehadiran Emil yang jadi pemain naturalisasi pada Maret lalu menambah kedalaman skuad Indonesia khususnya di bawah Mistar. Akan tetapi, dalam 2 pertandingan pada Maret tersebut melawan Australia dan Bahrain, Kluivert lebih memilih Paes ketimbang Emil. Memiliki 2 kiper bagus dan syarat pengalaman bermain di luar negeri jadi keuntungan besar bagi skuad Garuda. Hal itu yang juga diungkapkan Jay Itzes yang kesulitan menyebutkan perbedaan dari Paes dan juga Emil. Sejujurnya, saya cukup mengenal Emil karena dia bermain di Italia. Kami juga sudah sering berkomunikasi sebelumnya, sebelum dia dinaturalisasi. Sejauh ini, saya baru bermain bersama Martin. Jadi saya belum bisa benar-benar mengatakan apa perbedaan besarnya, ujar Itzes. Di tengah keberuntungan Indonesia memiliki banyak pilihan, Jay Itzes menyebut salah satu masalah dari punya banyak pemain bagus adalah membuat pusing pelatih. Tapi, kami sangat beruntung memiliki beberapa penjaga gawang, bukan hanya mereka berdua, tapi juga penjaga gawang lain yang sangat bagus, tutur Itzes. Jadi kami benar-benar beruntung memiliki banyak pilihan, akan menjadi pilihan yang sulit bagi pelatih ketika semua sudah bergabung, kata Itzes menambahkan.